Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di ibadah Victory in Prayer. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh meluangkan waktu kita sejenak untuk memuji Tuhan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami percaya Tuhan kalau kedahsyatanmu, kehebatanmu Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kami mau pinggirkan sejenak Tuhan segala keluh kesah kami, segala kepenatan kami ya Bapa. Kami ingin beristirahat Tuhan di pangkuanmu, di pelukanmu. Kiranya ya Bapa, malam hari ini juga kami akan menaikkan doa-doa kami, permohonan kami. Kiranya Tuhan rahmat-Mu selalu beserta bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau puji dan sembah Raja kita mau masuk ke masa tenang, kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau baik dalam kehidupan kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sungguh Tuhan bersyukur ya Bapa. Kami sungguh sangat-sangat berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan punya Allah yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, malam ini ya Bapa, kami mau sama-sama Tuhan bersatu hati berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ada banyak Tuhan ibadah-ibadah Tuhan, baik itu ibadah MK ya Bapa, ibadah komisi, WBI, WBK, ABI, Youth and Teens, maupun ibadah raya umum ya Bapa. Mengucap syukur
kalau kami Bapa boleh ada dan kami boleh bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah setiap komisi Bapa maupun MK Tuhan, semua karena kebaikan Kau ya Bapa. Tuhan, kami bersama-sama Tuhan berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan Kau boleh berkati ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir di ibadah raya Tuhan, setiap ibadah raya komisi maupun ibadah MK ya Bapa. Tuhan, kiranya Bapa, setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang datang dengan setiap pergumulan Tuhan, mereka yang datang dengan hati yang lemah Tuhan, hati yang rindu Tuhan untuk dekat kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau boleh berkati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan, ketika mereka datang beribadah Tuhan, mereka dapat pulang Tuhan bawa sesuatu pada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengurus-pengurus ya Bapa, di setiap ibadah Tuhan, Kau yang boleh berkati ya Bapa. Hikmat-Mu Tuhan terus menerus Bapa mengalir atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Bapa Engkau boleh berkati ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami ya Bapa, dengan Bu Gembala Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan berkati mereka Tuhan sebagai gembala kami ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan bahwa apapun Tuhan yang menjadi kerinduan mereka, apapun Tuhan jadi pergumulan mereka Tuhan, semua telah Tuhan dengarkan ya Bapa. Dan Tuhan akan berikan jawaban Tuhan yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Bapa, setiap visi-visi Tuhan yang Kau taruh kepada mereka Bapa, boleh Engkau juga tuntun mereka Tuhan untuk mereka boleh membawa Tuhan, visi-Mu Tuhan di dalam jemaat kami Tuhan, di dalam ibadah penjuru ini ya Bapa. Kami menyerahkan semua juga Tuhan dalam tangan-Mu, juga hamba-hamba Tuhan yang aktif Tuhan, melayani Engkau Tuhan di ibadah kami ya Bapa. Engkau juga boleh berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, kami juga teringat ya Tuhan. Oh Yesus, kami juga teringat ya Bapa untuk bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami Indonesia ya Bapa. Tuhan, kalau mungkin ya Bapa, ada begitu banyak Tuhan permasalahan, ada banyak konflik Tuhan terjadi Tuhan Indonesia ya Bapa. Tapi kami akan percaya Tuhan bahwa itu adalah caranya Tuhan untuk boleh Tuhan membuat Indonesia ini lebih dekat Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau boleh pakai ya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang berada Tuhan, baik itu di pemerintahan Bapa, maupun kami Tuhan yang berada Bapa di manapun kami berada ya Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Kau boleh pakai kami Tuhan untuk boleh berkati Indonesia ini ya Bapa. Sehingga Tuhan, dimanapun kami boleh berada ya Tuhan, lingkungan kami Tuhan, lingkungan kerja kami, baik itu di pemerintahan maupun di swasta, kami Tuhan yang bersekolah, kami juga Tuhan yang berkuliah, kami dimanapun kami berada Tuhan, kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri ya Bapa yang akan berkati kami Tuhan, Kau akan memakai kami Tuhan untuk boleh mensaksimu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat Tuhan untuk Indonesia ini ya Bapa. Kami menyerahkan semua Tuhan, permasalahan Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan bahwa Indonesia adalah kepunyaan-Mu, Indonesia adalah kecintaan-Mu Tuhan, dan Kau juga akan berkati Indonesia secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak muda ya Bapa, generasi muda Tuhan, baik yang berada di Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau boleh berkati mereka ya Bapa, berkati kami Tuhan generasi muda-Mu ya Bapa. Kami juga Tuhan generasi muda yang berada di GBI Batu Penjuru ini ya Tuhan. Kami dengan segala pergumulan kehidupan kami ya Bapa, kami yang bersekolah Tuhan, kami yang berkuliah, atau bahkan kami Tuhan yang sudah lulus dan mencari pekerjaan ya Bapa, atau mungkin kami juga Tuhan yang sudah bekerja dan rindu Tuhan untuk boleh mendapatkan pekerjaan lebih baik ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang maha mendengar dan Engkau juga Allah yang maha tahu Tuhan setiap kerinduan kami ya Bapa. Dan kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau juga Tuhan yang akan mengabulkan setiap doa-doa kami tepat pada waktunya Engkau ya Tuhan. Segala macam pergumulan kami, ketakutan kami, kekuatan kami Tuhan, kami mau serahkan semua Tuhan di bawah salibnya Tuhan. Karena kami akan percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri Tuhan yang membela kami, Tuhan juga yang akan membuat kami jadi kepala dan menjadi ekor Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami anak muda di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap hal kegiatan di ibadah
gereja kami ya Tuhan, kalau dalam di 17 Agustus ya Tuhan akan dilaksanakan baptisan air. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap prosesnya ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang akan mengikuti bimbingan prabaptis, Kau juga boleh berkati ya Tuhan. Juga setiap apapun yang boleh dilaksanakan sehingga pada hari nanti baptis ya Bapa, semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk retret profetik ya Bapa. Mengucap syukur untuk rencana ya Bapa yang akan dilakukan tim profetik Tuhan untuk melakukan retret di bulan September ya Bapa. Tuhan, Engkau yang berencana, Engkau juga akan memberkati setiap jalannya proses persiapan retret ini ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan menaruh visi itu, Tuhan menaruh rencana itu untuk adanya retret Tuhan untuk profetik, kami akan dipercaya juga Tuhan bahwa Engkau juga Tuhan yang akan menaruh setiap Tuhan rencana-rencana acara maupun apapun yang akan terjadi dalam retret itu tersebut ya Bapa. Segala apapun Tuhan, pencarian dana atau apapun ya Bapa yang menjadi kekhawatiran kami Tuhan, kami akan percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri ya Tuhan akan mencukupkannya dan juga Tuhan yang akan beracara dalam retret pada September nanti ya Bapa. Kami menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat ya Bapa untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang mungkin dalam kondisi sedang lemah secara fisik ya Bapa, sedang lemah Tuhan secara kondisi badannya Bapa. Tuhan, kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri Bapa, Allah yang akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Segala macam sakit penyakit Tuhan yang sedang mereka alami Bapa, Engkau sendiri akan memulihkan Tuhan melalui obat-obat yang mereka konsumsi, melalui dokter yang mereka datangi ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan bahwa kesembuhan adalah milik mereka Bapa, sehingga mereka boleh saksi Tuhan bahwa mereka mendapatkan kesembuhan daripada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat mungkin di antara kami juga Tuhan ada yang mungkin juga lemah Bapa secara rohani. Kau juga Tuhan yang boleh berkati ya Bapa. Kami yang lemah secara rohani, Engkau juga yang boleh membakar kembali Bapa semangat kami Tuhan. Sehingga Bapa roh yang mula-mula itu Tuhan, kasih cinta mula-mula itu Bapa boleh kami dapatkan kembali Tuhan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami gak lagi Tuhan merasakan lemas, gak merasakan lesu Tuhan di dalam Engkau, tapi kami boleh mendapatkan kembali Tuhan sukacita yang baru, semangat yang baru Tuhan, untuk boleh Tuhan memuji Engkau bersama-sama jalan bersama dengan Engkau Tuhan dalam melalui hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau pada hari ini juga Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, Kau yang boleh berkati kami ya Bapa. Berikanlah kami hati yang mau mendengar Tuhan. Berikanlah kami hati yang bijaksana ya Bapa. Sehingga setiap firman-Mu yang boleh kami sama-sama renungkan Tuhan, boleh kami terima dengan baik ya Bapa. Dan boleh menjadi renungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan, kami siap Bapa untuk bersama-sama renungkan firman Tuhan pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Woo. Puji nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kalau pada hari ini, malam ini kita boleh sama-sama datang untuk boleh merenungkan firman Tuhan mengenai tema Yesus dahsyat. Yes. Nah, tapi beneran dahsyat gak nih? Beneran dahsyat gak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu Saudara? Dahsyat ya, wah. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali ya mungkin kita nih ya memperkatakan Yesus luar biasa, Yesus dahsyat, yes. Woo, I love Jesus, thank you Jesus, dahsyat banget Tuhan Yesus. Nah tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita merenungkan. Sebenarnya benar gak sih Yesus dahsyat? Benar gak sih menurut Bapak Ibu Saudara Yesus itu benar dahsyat? Atau jangan-jangan itu cuma di dalam perkataan saja. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami permasalahan, atau mungkin ada doa-doa yang tertunda atau bahkan gak dijawab, atau mungkin ada masalah yang makin rumit yang kita benar-benar pusing menghadapinya, apa benar kita masih bisa bilang
Yesus dahsyat? Atau mungkin itu cuma di mulut saja, tapi dalam hati kita meragukan bahwa Yesus dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui kisah dari Lazarus yang dibangkitkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya bagaimana kisah dari Lazarus yang dibangkitkan. Nah, pada hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama merenungkan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tapi nggak perlu semuanya, nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca kembali, merenungkan kembali perikop tersebut. Tapi saya mau mengambil satu ayat dahulu dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah Bapak Ibu, Saudara kalau mungkin mengingat ya, jadi Lazarus, kisahnya adalah Lazarus sakit, lalu Maria dan Marta, saudara Lazarus ini menginfokan kepada Tuhan Yesus. Wah saudara aku sakit, kita tolong untuk datang, untuk boleh doakan. Siapa tahu kalau Tuhan doakan pasti sembuh nih Lazarus gitu. Nah tapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Nah seringkali Yesus itu dahsyat, tapi mungkin terlihat terlambat. Aku ulangi ya, Yesus dahsyat, tapi mungkin menurut kita kok terlambat sih Tuhan? Kok gak seperti apa yang kita bayangin ya? Kok begini, kok begitu gitu. Nah di sini kita mau sama-sama coba merefleksikan diri kita. Seringkali mungkin kita mempertanyakan, kok begini ya Tuhan, kok terlambat ya Tuhan, kok harusnya kan bisa begini loh gitu. Seringkali kita sebagai manusia itu merasa bahwa Yesus itu terlambat dalam menyelesaikan persoalan kita. Padahal Tuhan selalu tepat waktu sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, sekarang saya berikan ke Bapak Ibu Saudara. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara menghadapi kondisi bahwa kok kayaknya Tuhan Yesus terlambat nih ya menyelesaikan masalah kehidupan aku ya. Kok kayaknya Tuhan Yesus kok nggak memberikan jalan keluar ya untuk kehidupan aku ya. Nah ini berlanjut kepada ayat selanjutnya. Di dalam Yohanes 11 ayat 21. Di mana di situ Marta berkata ya. Di situ Marta berkata bahwa sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan juga ayatnya ke-24, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah seringkali kita itu membuat seperti skenario di otak kita gitu ya. Kita memberikan batasan-batasan nih, karena kita sudah hidup seperti, kalau kita tahu nih kalau misalnya A, B, maka hasilnya akan C. Kalau kita lakuin ini, lalu ini, maka akan ada gongnya nih, jawabannya di C gitu. Sama halnya seperti Marta, di sini Marta juga bilang, coba aja kalau Yesus datang lebih awal nih, pasti Lazarus bisa selamat. Dan juga aku tuh percaya loh bahwa nanti dia akan bangkit, tapi nanti bangkitnya bareng-bareng nanti lah akhir zaman lah kalau udah semua orang bangkit gitu, pasti Lazarus akan bangkit gitu. Nah seringkali iman kita ini percaya bahwa Yesus dahsyat. Kita percaya Yesus dahsyat, tapi semua hanya dalam teori. Gitu ya. Kita sering banget kayak, aku tahu Yesus dahsyat, aku tahu Yesus pasti bisa, tapi semua hanya dalam teori. Bukan pada apa yang kita imani gitu. Kita percaya, kita cuman dalam mulut aja dalam perkataan ya. Kita cuman kayak bicara, oke kita percaya Yesus dahsyat, kita percaya bahwa Tuhan luar biasa. Semua hanya dalam perkataan, tapi sebenarnya dalam hati kita bikin teori sendiri, kita bikin jalan cerita sendiri, yang kadang membuat kita mempertanyakan, ini benar gak sih Tuhan melakukan hal ini? Benar gak sih? Gak terlambat apa ya hal-hal ini terjadi gitu. Nah pada malam hari ini, kita mau sama-sama nyatakan bahwa Yesus dahsyat dan kita pilih untuk percaya bahwa Yesus pasti sangat dahsyat di kehidupan kita. Di dalam ayatnya Yohanes 11 ayat 40b, Tuhan Yesus berkata,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Aku ulangi ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi seringkali bahwa mukjizat itu bukan soal apakah Yesus mampu, pasti dia mampu gitu ya untuk melakukan perkara-perkara yang besar di kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita percaya? Tidak hanya di mulut, tapi juga di hati kita, di pikiran kita yang paling kecil pun, apakah kita percaya bahwa Yesus dahsyat, benar-benar sungguh-sungguh dahsyat? Apakah kita memilih untuk percaya atau menggunakan logika kita sebagai manusia? Karena sebenarnya ya Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus itu nggak perlu penonton yang bertepuk tangan gitu yang nyatakan bahwa ya Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, gitu. Tuhan Yesus nggak perlu penonton-penonton seperti itu. Dia cuma perlu kita, anak-anaknya, yang memang percaya penuh kepada Tuhan. Bahkan dalam kondisi gelap sekalipun, kondisi jalan buntu sekalipun, kita harus tetap memilih percaya dan mengatakan bahwa Yesus dahsyat, yes, di kehidupan kita. Kita kembali lagi pada ayatnya. Lalu setelah itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus marilah keluar gitu kan ya. Lalu Lazarus yang sudah mati tersebut kembali bangkit dan keluar daripada makamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti layaknya firman Tuhan pada hari ini, sesuatu hal yang gak mungkin terjadi gitu ya. Orang yang sudah mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Kalau menurut pemikiran Maria dan Marta juga harusnya Tuhan Yesus datang, doain Lazarus sembuh. Atau mungkin ya Lazarus sudah meninggal, ya udah nanti dia akan bangkit, tapi nanti nih pas akhir zaman gitu kan ya. Tapi pada hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus saja mampu untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Tuhan Yesus juga pasti mampu untuk bisa memulihkan dan juga memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi pada malam hari ini, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus dahsyat, yes, tapi beneran dahsyat gak nih? Nah itu coba kita harus kembali ya mengingat nih kira-kira apa kita sudah percaya. Percaya saat doa-doa kita belum dijawab. Percaya saat mungkin harapan tuh udah mulai mati, udah mulai gak kelihatan, udah mulai gak ada. Dan juga percaya pada saat semua hal yang mungkin dunia ini bilang gak mungkin. Apa kita masih percaya bahwa Yesus dahsyat di kehidupan kita? Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama merenungkan apakah benar di dalam kehidupan kita, di dalam hati Bapak Ibu Saudara, sudah benar-benar menyatakan bahwa Yesus dahsyat, yes. Gak cuma dalam perkataan, gak cuma dalam slogan, gak cuma dalam jargon, tapi kita sudah sama-sama beriman, memiliki kepercayaan, bahkan dalam pikiran paling kecil pun kita sama-sama sudah memiliki iman bahwa Yesus kita, Allah kita, Tuhan kita, Yesus dahsyat, yes di kehidupan kita. Saya berikan Bapak Ibu waktu untuk boleh merenungkan renungan pada hari ini. Apakah benar Bapak Ibu sudah menyatakan bahwa Yesus dahsyat di kehidupan kita? Apakah benar bahwa Yesus sungguh luar biasa di kehidupan kita? Bahwa gak cuma dalam kondisi senang-senang saja, tapi dalam kondisi susah sekalipun, kondisi sulit, kondisi yang membuat kita mau menyerah sekalipun, apakah kita masih tetap menyatakan bahwa Yesus dahsyat, yes di kehidupan kita? Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bapa yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada malam ini kembali ya Bapa, Engkau ingatkan kami ya Tuhan, bahwa seringkali kami hanya menggunakan mulut kami Tuhan, hanya berkata-kata saja ya Bapa, bahwa Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus sangat hebat, Yesus dahsyat, yes.
Tapi di dalam hati kami, di dalam pikiran kami yang paling kecil, kami mungkin meragukan Engkau Tuhan. Kami mungkin gak percaya akan kuasa-Mu. Kami mungkin gak percaya Tuhan mengenai Engkau ya Bapa. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk setiap pemikiran-pemikiran kami ya Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap hal ya Bapa yang membuat kami, ego kami lebih besar Tuhan. Yang membuat kami merasa kami lebih mampu ya Bapa. Kami mohon ampun ya Tuhan kalau Yesus dahsyat, yes yang kami katakan setiap hari ya Bapa, itu hanya sebagai pemanis di mulut kami Tuhan. Tapi mungkin di hati kami, di pikiran kami Tuhan, kami gak pernah bikin hal itu ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kalau pada hari ini ya Bapa, kembali Tuhan, Kau boleh Bapa rangkul kami Tuhan. Kau boleh Bapa ingatkan kami ya Bapa, bahwa semua Tuhan yang kami boleh alami, semua Tuhan yang boleh kami lalui Tuhan, adalah salah satu Bapa dari sekian banyak cara Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh berada ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami Bapa, dan pada hari Tuhan kami sama-sama berkomitmen Tuhan bahwa kami gak cuma berkata-kata Yesus dahsyat, yes, tapi kami mau sama-sama Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, kami mau sama-sama beriman Bapa. Kami sama-sama percaya Tuhan bahwa Yesus dahsyat, yes itu benar-benar Tuhan kami jalani Tuhan di kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua Tuhan kehidupan kami sepanjang sisa hari ini Bapa maupun esok hari ya Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam tuntunan Tuhan aja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sungguh bersyukur ya Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. God bless you.